Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik pra remaja, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Yeremia 17 ayat 7 sampai ke 8. Demikian dikatakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pra remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini adalah firman atau perkataan Allah yang disampaikan oleh Yeremia ke tengah-tengah orang Yehuda yang adalah bagian dari orang Israel. Dia menyampaikan itu karena apa? Supaya semua bangsa Israel itu, orang Yehuda itu mengandalkan Tuhan. Emangnya mereka itu mengandalkan apa selama ini? Ya, sesungguhnya sebelumnya ketika nenek moyang mereka keluar dari Mesir, waktu mereka diperbudak dan keluar dari Mesir, mereka sudah mengandalkan Tuhan. Namun jauh-jauh hari kemudian, beberapa tahun-tahun berikutnya, mereka mulai lagi melupakan Allah. Karena mereka melihat ada ancaman-ancaman dari negara bangsa lain, khususnya dalam teks ini. Yeremia menyampaikan firman Tuhan ketika bangsa Israel itu sedang khawatir menghadapi kekuatan bangsa Asyur. Dan ketika mereka tahu bangsa Asyur itu adalah bangsa yang besar, yang akan kemungkinan besarnya mampu mengalahkan bangsa Yehuda, orang Israel, maka orang Yehuda itu mencari-cari pertolongan yang lain. Padahal dulunya mereka pernah ditolong Tuhan ketika mereka di Mesir. Mereka tertolong, lalu akhirnya mereka mau mengandalkan orang lain. Mereka lupa Allah yang pernah menolong. Jadi mereka mencari pertolongan kepada orang Syria, orang Mesir lagi, untuk mengalahkan orang Asyur. Lalu Yeremia mengingatkan untuk tidak melakukan hal itu. Karena memang di ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, katanya. Jadi kalau kita menyandarkan diri kita kepada kekuatan orang lain, kita bergantung hanya kepada orang tua, kita bergantung pada teman kita bergantung kepada orang, manusia, ingatlah, manusia itu terbatas. Orang tua kita pun pasti akan menua. Kita nggak bisa bergantung kepada mereka. Teman-teman kita juga tidak akan selalu ada untuk kita, karena mereka punya kesibukannya sendiri. Nah, oleh karena itu adik-adik pra remaja, kepada siapa kita harus bergantung? Firman ini mengatakan kita harus bergantung dan mengandalkan
Tuhan saja. Kenapa? Karena bergantung kepada Tuhan itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Emang apa bedanya ya pohon yang ditanam di tepi air dengan pohon yang ditanam di padang gurun? Pohon yang ditanam di padang gurun dia tidak akan kuat karena dia tidak punya sumber hidupnya, yaitu air. Tapi yang di tepi air, meskipun tidak datang hujan, meskipun kemarau berkepanjangan, tapi karena dia ditanam di tepi air sungai yang mengalir, tentu dia akan tetap bisa bertumbuh. Selain dia bisa bertumbuh dan bertahan, pohon itu akan berbuah baik. Dia akan menghasilkan buah. Jadi dia bisa berakar kuat, lalu dia kemudian bertumbuh berguna, dan terlebih lagi dia akan berbuah mampu dinikmati oleh orang lain. Karena buah itu tidak dinikmati pohonnya, buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Demikian juga orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih mandiri, kita akan lebih mampu, dan terlebih lagi kita bisa menjadi berkat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana ya kita bisa menjadi orang yang mengandalkan Tuhan? Tentu kita harus mengenal Tuhan, mengenal kebaikannya, mengenal perbuatannya, mengenal firman-Nya, mengenal pengampunannya. Maka kita akan bisa semakin berbuah. Inang punya satu kisah seperti ini. Ada seorang anak yang dari antara teman sekelasnya, dia yang paling kecil badannya. Umurnya sama dengan yang lain, tapi tubuhnya lebih kecil. Karena tubuhnya yang kecil itu, dia sering sekali dibully oleh teman-temannya yang lain. Dia sering dibully. Nah, oleh karena itu, meskipun dia sering dibully oleh temannya, dia selalu giat belajar. Suatu ketika, guru geografinya menugaskan mereka untuk menuliskan dan menggambarkan peta dunia. Disuruh menggambarkan peta dunia dan akan mempresentasikannya di depan teman-temannya di kelasnya. Nah, ketika itu dia di rumah mau mencari kertas tempat dia bisa menggambar peta dunia, tapi kertasnya harus besar. Rupa-rupanya di rumahnya tidak ada, mamanya tidak di rumah, sehingga dia berpikir, aduh gimana ya aku mau bikin peta ini gitu, di mana ya? Lalu dia lihat ada kalender rumahnya, yang di rumahnya yang bekas, lalu dia sobeklah satu lembar, dia gambarlah di situ, dia gambar peta dunia itu, dan akhirnya memang hasilnya luar biasa adik-adik. Nah, kemudian sampai di sekolah, teman-teman semua melihat hasil karyanya, meskipun di atas kalender bekas, tapi gambarnya dia sangat baik dan luar biasa. Sehingga ada temannya yang iri, sebelum mau masuk ke pelajaran geografi, ada temannya yang menyobek-nyobek gambar miliknya. Dan rupanya dia sedih sekali. Lalu guru geografinya sudah masuk. Dia tidak berani menyampaikannya kepada guru geografinya. Namun dengan cepat adik-adik, padahal setelah 3 orang dipanggil gurunya untuk mempresentasikan, dia yang akan menjadi dapat giliran. Waktu ketika dapat gilirannya dia untuk mau mempresentasikan peta dunia gambarnya yang dia buat, rupa-rupanya adik-adik, dia mampu menempelkan kembali, menyambungkan seperti puzzle-puzzle gambar peta itu sendiri tadi. Nah, lalu setelah dia sampai ke depan, gurunya melihat, kenapa begini? Lalu dia bilang, iya Bu, tadi disobekin teman. Loh, tapi kok bisa kau perbaiki? Ditanya. Oh iya Bu, kebetulan gambar peta dunia ini aku gambar di atas kalender bekas katanya. Terus apa? Kenapa kok bisa kau cepat? Kenapa emangnya kalau di kalender bekas? Iya, kalender bekas ini adalah kalender gambar wajah Yesus di belakangnya. Ditunjukkanlah belakang dari peta gambarannya tadi itu. Rupanya benar adik-adik, itu ternyata gambar wajah Yesus. Lalu dia bilang, karena aku mengenal wajah Yesus itu, aku bisa memperbaiki dunia ini, katanya. Kalimatnya itu luar biasa adik-adik. Dan rupanya ternyata ibu gurunya itu sudah melihat perlakuan temannya terhadap dia, sehingga anak-anak itu diberikan sanksi yang membuli dia. Dan setelah itu selanjutnya, si anak yang badan bertubuh kecil tadi, dia bisa aman dan nyaman di sekolah.
dengan pengawasan oleh guru-guru di sekolahnya. Dan tidak satu ada pun temannya lagi yang membuli dia. Apa yang mau kita pelajari dari kisah itu adik-adik? Yang mau kita pelajari adalah sungguh benar kalau kita mengenal Tuhan, Dia akan membuat kita bergantung kepadanya. Setelah kita mengenal Dia dan kita bergantung kepadanya, hidup kita akan diperbaiki. Bahkan dunia ini sanggup diperbaiki. Oleh karena itu, supaya kita bisa mengandalkan Tuhan, kenallah Allah kita. Dan mengenal Dia dengan mengenal firman-Nya. Jadi harus rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan terlebih lagi rajin menghidupi firman Allah. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengandalkan Dia, supaya hari ini, besok, kelak, sampai nanti engkau menjadi dewasa, Tuhan membuka jalan-jalanmu untuk mencapai cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, sungguh benar Tuhan kami harus mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Jika kami mengandalkan diri kami, tubuh kami, kekuatan kami, kepintaran kami Tuhan, itu semua ada batasannya. Karena kami adalah manusia yang pada akhirnya harus berakhir di dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, dengan mengandalkan Engkau, kami akan tetap kuat dan teguh menjalani hari-hari kami. Engkau akan menjadikan kami manusia yang kuat, yang mampu berdiri dan mampu melakukan yang terbaik dan berbuah di dalam perbuatan dan tindakan kami sebagai berkat bagi orang lain. Maka biarlah Tuhan firman itu diam dalam tubuh dan hidup kami, dan biarlah itu juga bisa kami lakukan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka, berkati yang dikerjakan oleh tangan dan pikiran orang tua kami, supaya itu menjadi jalan kami juga Tuhan, menjadi berkat kepada sesama kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan yang selalu memberikan hati yang setia bagi mereka, melayani anak-anak pelajar pra-remaja, sekolah minggu, dan terlebih melayani Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ya Allah, kiranya Tuhan yang menghadirkan kedamaian di tengah-tengah bangsa kami, terlebih di masa pandemi ini Tuhan. Berikanlah kami kesadaran untuk menjaga diri kami, tubuh kami, kesehatan kami, terlebih taat protokol kesehatan, supaya kami bisa menjadi pemenang berhadapan dengan pandemi yang masih melanda negeri kami ini, belahan bumi ini, dan seluruh orang. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Di atas segalanya ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.